adik-adik, ketemu lagi sama Kak Vicky di ibadah sekolah minggu dan remaja Gemis Elim. Adik-adik apa kabar nih? Pastinya luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan segera mulaikan ibadah kita. Sebagai lagu pembuka, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik diundang bangkit berdiri dan menyanyinya dengan semangat ya. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka, dan doa pembuka ini akan dibawakan oleh Kakak Greta. Untuk Kakak Greta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan serta perlindungan-Mu, Engkau boleh membimbing menjaga kami dalam peristirahatan kami semalam, sehingga Engkau boleh membangunkan kami, anak-anak-Mu di pagi hari ini dengan tubuh jasmani yang sehat walafiat dan tak kurang suatu apa-apa. Terlebih kami juga mengucap syukur karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula ya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu akan mengajar kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kakak Novi. Namun sebelum itu, kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo, selamat pagi adik-adikku semuanya. Baiklah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum itu, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang 10. Nah, adik-adik tahu tidak? Samuel itu di pembacaannya di perjanjian lama atau baru ya? Betul sekali. Samuel di perjanjian lama. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kalau sudah dapat semuanya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa dulu, minta topangan doa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah yang begitu nyata dalam kehidupan adik-adik kami Tuhan. Sehingga saat ini adik-adik kami akan mendengarkan bahkan membacakan firman Tuhan. Marilah kiranya Tuhan ada bersama dengan adik-adik kami. Tuntun selalu adik-adik kami Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adikku semuanya, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, Kakak Novi akan bacakan untuk adik-adik semuanya, yaitu dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-10. Tema perikop kita yaitu Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya untuk adik-adik semua bisa boleh tertanam di hati adik-adik semua. Sebelum kita masuk dalam cerita, Kakak Novi ingin agar adik-adik semuanya silakan menonton video ini. Selamat menonton.
Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, Tuhanlah yang memanggil Samuel. "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Nah, adik-adikku semua, bagaimana? Sudah tonton videonya? Bagus tidak? Iya, pasti bagus sekali videonya. Siapa sih kira-kira tokoh yang berperan dalam video tadi? Pasti adik-adik tahu dong, tokoh yang terkenal di dalam video tadi siapa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Samuel. Nah, sama dengan cerita kita di saat pagi hari ini, yaitu dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-10, yaitu berbicara tentang Samuel. Siapa sih Samuel itu? Nah, adik-adikku semuanya, Samuel itu dia mempunyai seorang ayah. Ayahnya bernama Elkana, ibunya bernama Hana. Sekali lagi, nama ayahnya Elkana, nama ibunya Hana. Nah, pada waktu dulu Hana dan Elkana hidup sebagai pasangan suami istri. Elkana dan Hana itu lama diberikan keturunan, lama diberikan anak. Akhirnya si Elkana dan Hana ini berdoa, minta kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, kalau
misalnya Tuhan memberikan anak kepadaku, anakku ku persembahkan kepadamu di bait suci. Akhirnya dengan perjuangan Hana berdoa minta kepada Tuhan, akhirnya Hana diberikan anak. Akhirnya Hana mengandung dan melahirkan anak. Dan anaknya itu lahir dan Hana memberikan nama Samuel. Apakah arti Samuel? Samuel itu artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, jadi Hana itu ingat dengan janjinya, ingat dengan pesannya bahwa ketika nanti anak yang lahir akan dia persembahkan kepadamu di bait suci. Akhirnya pada waktu itu ketika Hana dia pergi bersama dengan Samuel, dia bertemu dengan seorang imam yang bernama Imam Eli. Adik-adik tahu tidak siapa imam itu? Imam itu seperti kita yang saat ini berada di gereja, yang suka memimpin ibadah setiap hari Minggu. Itu namanya siapa ya? Iya, betul. Pendeta. Imam itu adalah pendeta. Akhirnya Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Nah, akhirnya Samuel dan Imam Eli hidup berdua di bait suci. Akhirnya Imam Eli ini tadi kita sudah baca bahwa Imam Eli ini adalah dia sudah tua, matanya sudah mulai rabun atau penglihatannya sudah mulai berkurang. Tiba saatnya malam hari, Samuel dan Imam Eli tertidur. Imam Eli tidur di dalam kamar. Samuel tidur di tempat tidak jauh dari Imam Eli. Dia sudah mulai tertidur, tiba-tiba Samuel mendengar suara panggilan memanggil namanya. Samuel, Samuel. Akhirnya Samuel terbangun dan dia menjawab, "Ya, Bapak." Dia pergilah berdiri dan menghampiri, pergi ke kamar Imam Eli dan dia membangunkan Imam Eli. "Ada apa, Tuan? Imam memanggilku." Akhirnya dia bilang, Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Pergilah dan tidurlah kembali." Akhirnya si Samuel ini kembali lagi dia ke tempat tidurnya. Dan dia tidur kembali. Dia mendengar kembali suara panggilan. "Samuel, Samuel." Samuel lagi menjawab, "Ya, Bapak." Dia pergi bangun dan menghampiri. Dia berkata lagi, "Imam, ada apa Imam memanggilku?" Imam Eli itu berkata, "Aku tidak memanggil anakku, pergilah dan tidurlah." Dia pergi lagi, si Samuel tidur lagi ke tempat tidurnya. Tiba-tiba dia mendengar lagi suara panggilan, "Samuel, Samuel." Dia menjawab, "Ya, Bapak." Nah, Samuel ini tidak tahu siapa yang memanggilnya. Dia pergi lagi menghampiri Imam Eli. Dia bertanya lagi, "Imam, ada apa Imam memanggilku?" Imam ini sudah mulai terkejut dan dia mulai teringat bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan Allah. Akhirnya Imam Eli ini berpesan kepada Samuel. Dia berkata, "Samuel, jika nanti kamu mendengar suara panggilan memanggil namamu, kamu harus menjawab." Atau Imam Eli berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Akhirnya Samuel pergi kembali. Dia mengingat pesan Imam Eli
bahwa ketika nanti dipanggil, dia harus berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan kita nih. Biasanya kalau di jam-jam seperti itu, di jam 12 atau di jam 2 subuh atau di jam 3 pagi, biasanya kalau kita dipanggil itu pasti kita kadang-kadang terganggu, atau pasti kita kesal, pasti kita marah. Kenapa sih dipanggil-panggil, udah tahu jam segini, jamnya masih ngantuk, masih pengen tidur. Nah, beda dengan Samuel. Samuel dipanggil di jam berapapun, dia tetap menjawab, "Ya Bapa." Coba, bisa gak kita menjadi seperti di dalam tokoh Alkitab, yaitu Samuel? Nah, sama dengan kita. Kalau kita pagi-pagi hari Minggu itu, biasanya adik-adik sudah tahu. Hari Minggu itu adalah tugas kita pergi ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Biasanya adik-adik semuanya kalau dipanggil sama mama sekali tidak mendengar. "Nak, bangun nak." Cuek, tidur lagi. Kedua kali lagi dipanggil, "Nak, bangun nak. Ini sudah jam berapa pergi sekolah minggu dan remaja?" Adik-adik padahal sudah mendengar, tapi pura-pura lagi tertidur. Ketiga kalinya dipanggil, "Nak, ayo nak, pergi sekolah minggu." Apa anak-anak menjawab? Adik-adik menjawab, udah sih mak, orang lagi males juga, gak mau sekolah minggu. Udah sih, ngapain sih? Nah, apakah itu adalah salah satu tokoh seperti Samuel yang dipanggil 3 kali, tapi dia tetap menjawab. Dia tidak pernah tidak menjawab panggilan Tuhan. Nah, adik-adikku, jika kita ingin menjadi murid Tuhan Yesus atau ingin melayani Tuhan, ketika kita dipanggil, haruslah kita menjawab. Sama dengan ketika mama memanggil kita, harus dijawab. Karena ada di dalam Alkitab tertulis, "Hormatilah ayah dan ibu." Janganlah kita tidak menghormati, karena Tuhan sudah berpesan kepada kita. Buat apa telinga ini? Telinga diciptakan Tuhan untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang baik. Mendengar ketika kita dipanggil oleh mama kita, oleh kakak kita, oleh ibu guru, oleh tante dan om kita. Siapapun yang memanggil kita, harus kita jawab. Seperti ada lagu kan? Anak-anak, adik-adik tahu kan lagu? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Nah, ketika kita dipanggil, kita harus dijawab, harus menjawab. Seperti dengar dia panggil nama Novi, berarti Kak Novi dipanggil, berarti Kak Novi harus menjawab. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, itulah salah satu contoh kita sebagai anak Tuhan yang selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dipanggil oleh mama, papa, kakak, adik, om dan tante kita, haruslah kita jawab. Karena kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan baik, untuk memberitakan firman Tuhan dengan baik. Sama dengan adik-adik ketika ibadah sekolah minggu dan remaja, biasanya pertama-pertama aja tuh semangat banget. Ketika sudah waktunya akan mendengarkan firman Tuhan, ada yang berbicara bisik-bisik sebelah kanan,
ada yang korek-korek sebelah kiri. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti tokoh yang ada di dalam cerita Samuel? Jadi, pesan Kakak Novi, jadilah pelaku firman Tuhan yang baik. Jadilah seperti Samuel, ketika dipanggil harus dijawab dengan jawaban ya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dan memberikan kita kesehatan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengarkan firman, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Nah, untuk persembahan dapat dikumpulkan dan disetorkan kepada kakak-kakak pengasuh yang terdekat ya adik-adik. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pelayanan doa syafaat dan doa persembahan. Untuk doa syafaat dan doa persembahan akan dibawakan oleh Kakak Rini. Untuk Kakak Rini dipersilahkan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami masih memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat kami saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biar Tuhan, firman ini ya Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini ya Tuhan, dalam syafaat kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu dan adik remaja ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka selalu kesehatan, kekuatan, ketabahan ya Tuhan, Engkau anugerahkan kepada mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, adik-adik remaja yang hadir saat ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam masa kanak-kanak, dalam masa remaja ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka ya Tuhan, yang Engkau berkati. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang tidak sempat hadir ya Tuhan beribadah, biar Engkau mengutuk hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar sekali waktu ya Tuhan mereka bisa hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi yang sakit ya Tuhan, mari Engkau memberkati segala obat yang mereka pakai,
memberkati makan dan minuman mereka ya Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami Gemis Elim ya Tuhan, berkati gereja kami, berkati Ibu Pendeta ya Tuhan, berkati majelis ya Tuhan, berkati Bapak, berkati kostor ya Tuhan, dan berkati juga kami sebagai warga jemaat ya Tuhan. Bela kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam jalankan roda pemerintahan ya Tuhan, itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter ya Tuhan, para perawat ya Tuhan, di mana saat ini ya Tuhan negara kami masih dilanda COVID-19 ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan kepada mereka. Berkati juga pasien-pasien ya Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya pada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Janda, Bapak Duda, anak yatim piatu, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Tuhan, yang sudah terkumpul ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar bisa berguna untuk lebaran kerajaan-Mu di tengah muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di jemaat kami Gemis Elim. Berkati bendahara yang akan mengolah persembahan kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak pengasuh ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga ya Tuhan, kesehatan Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik diminta bangkit berdiri, masih semangat kan? Nah, kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan untuk doa penutup akan dibawakan oleh Kakak Greta. Untuk Kakak Greta dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita di pagi hari ini, kita berdoa, kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Selanjutnya ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas serta kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, kakak-kakak pengasuh, agar selalu dalam penyertaan serta perlindungan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Namun sebelum itu, Kak Vicky akan mengingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan juga selalu rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih adik-adik semua. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.